Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 14 September 2021. Hari ini adalah Pesta Salib Suci. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Salib. Biasanya orang itu menghindari salib karena orang itu punya keinginan untuk gembira, untuk bersuka cita. Rasanya orang itu tidak suka berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan penderitaan. Di satu pihak itu ada benarnya, benar itu. Mana ada orang yang mau susah, mana ada orang yang mau menderita, di mana ada orang yang mau pahit terus dalam hidup ini. Benar itu. Tetapi salib mengajarkan kita untuk bisa menerima kenyataan pahit hidup ini. Salib mengajak kita untuk bisa menerima getirnya hidup ini, kesulitan hidup ini. Dan salib tidak menghantar kita kepada kehancuran atau kematian, tetapi salib sebenarnya menghantar kita kepada kebangkitan, persis yang dialami oleh Tuhan Yesus. Benar, Tuhan Yesus dipaku di kayu salib, mati di kayu salib. Tetapi lihat, pada salib itu juga memancarlah kebangkitan, memancarlah besarnya kasih Allah kepada manusia. Salib sebagai tanda bersatunya pekat dosa manusia dengan kerahiman Allah yang tak terbatas. Salib menggambarkan kelemahan manusia dan kekuatan Allah. Salib menggambarkan kematian manusia sekaligus juga kebangkitan manusia. Salib tidak menghantar kita melulu untuk mengalami derita. Salib tidak membuat kita melulu berada dalam kesulitan, tetapi salib itu menguatkan kita. Siapa yang tetap tahan dalam penderitaan, dalam kesulitan, siapa yang tetap tabah dalam sakit, dalam derita, dia memikul salib dan dia pasti mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saya pikir tidak akan pernah meninggalkan kita yang sedang berjerih payah, bercucuran keringat, capek, membanting tulang, memikul salib. Tuhan Yesus selalu berpihak kepada kita sekalian. Salib itu akan memancarkan kemuliaan Allah dalam diri kita. Salib justru membuat kita kuat, tidak membuat kita lemah. Salib justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus, tidak membuat kita semakin jauh dari Tuhan Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetaplah semangat menghadapi salib yang sedang kita pikul ini. Bisa saja itu terasa berat, tapi saya pikir semuanya itu adalah gambaran kasih Allah kepada kita. Saya bersyukur saya punya salib. Supaya apa? Salib itu mungkin bisa mengekang kesombongan kita. Coba kalau seandainya dalam hidup kita ini mendapatkan yang enak, mendapatkan yang baik, terus berhasil, terus sukses dalam hidup ini, lalu membuat saya sombong, membuat kita sombong. Apa maknanya hidup ini? Apa maknanya kita menjadi pengikut Kristus? Tetapi dengan salib saya pikir, dengan kesulitan kita diajar untuk tabah. Dengan tantangan kita diajak untuk setia. Dengan salib kita diajak untuk tetap bisa mengekang egoisme, mengekang kesombongan, keangkuhan diri kita ini. Manusia kadangkala sombong. Kita kadangkala sombong karena keberhasilan, kesuksesan, kedudukan yang berhasil kita raih. Yang sebenarnya itu adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan membuat kita kadangkala bukannya bersyukur, bukan membuat kita mengabdi, bukan membuat kita mengasihi, tapi membuat kita semakin angkuh, semakin menutup diri kita. Kita sebagai manusia kadangkala lupa. Dan disitulah salib mengingatkan kita untuk selalu mengasihi Allah,
untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk selalu memperhatikan mereka yang kesulitan, memperhatikan mereka yang menderita. Salib membuat kita sadar bahwa hidup ini terarah kepada kasih Allah yang menguatkan kita. Maka dari itu, pikulah salib itu dan tetap setia dalam menjalani hidup ini. Sebab disalib yang tergantung Yesus Kristus datang untuk menyatakan cintanya, hidup yang kekal kepada kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.